The Matrix bisa dibilang salah satu film paling berpengaruh dalam sejarah. Kisahnya dimulai ketika programmer komputer Thomas Anderson yang beroperasi sebagai peretas dengan nama samaran Neo menemukan kebenaran tentang dunia tempat dia tinggal dengan menyadari keberadaan sesuatu yang dikenal sebagai Matrix. Setelah mencari seorang pria bernama Morpheus yang dapat memberitahunya lebih banyak tentang Matrix, dia bertemu dengan seorang peretas bernama Trinity. Setelah upaya gagal yang menyebabkan Agent Smith menangkapnya dan menanam mikrofon tersembunyi, Trinity membawa Neo ke Morpheus. Morpheus secara samar-samar menggambarkan Matrix sebagai penjara yang mencakup segalanya, seperti dunia yang telah diletakkan di atas mata Neo, membutakannya terhadap kebenaran. Dia juga mengakui bahwa tidak ada yang bisa diberitahu apa itu Matrix. Anda harus melihatnya sendiri, katanya. Neo ditawari pilihan antara dua pil, satu biru dan satu merah. Jika dia memilih pil biru, dia tetap dalam kehidupan sehari-harinya dan percaya apa yang ingin dia percayai. Tetapi jika dia memilih pil merah, dia akan melangkah ke dunia nyata dan menemukan apa sebenarnya Matrix itu. Yang kutawarkan hanyalah kebenaran, kata Morpheus. Jadi Neo memilih pil merah dan jatuh ke dalam lubang kelinci. The Matrix dianggap sebagai film filosofis yang mengandung banyak tema filosofis dan religius yang sudah ada, seperti nubuat, cinta, kebenaran, karma, hakikat realitas, dan kehidupan dalam simulasi. Tetapi tampaknya ada hubungan yang sangat erat antara The Matrix dan alegori Gua Plato. Dalam alegori yang disajikan dalam Republik Plato ini, Socrates menggambarkan sekelompok orang yang dirantai ke dinding di dalam gua seumur hidup mereka. Satu-satunya realitas yang mereka ketahui hanyalah bayangan yang diproyeksikan di dinding di depan mereka, dan mereka percaya bahwa bayangan tersebut adalah entitas nyata. Kemudian, salah satu tahanan dibebaskan. Dia meninggalkan gua dan mengalami dunia nyata. Tetapi ketika dia kembali ke gua untuk mencerahkan tahanan lain dengan kebenaran, dia menghadapi perlawanan. Video ini menganalisis film The Matrix melalui alegori Gua Plato, sekaligus mengeksplorasi pertanyaan berikut. Sebagai manusia, kita benar-benar menginginkan kebenaran. Peringatan, video ini berisi spoiler yang mengungkapkan alur cerita. Para tahanan di dalam gua dirantai, sehingga mereka tidak dapat menggerakkan kaki atau leher mereka. Mereka hanya bisa duduk dan menatap dinding di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat sekeliling. Mereka tidak dapat melihat satu sama lain atau dinding tempat mereka dirantai. Di belakang para tahanan, api menyala. Ada orang-orang di antara api dan para tahanan. Orang-orang ini memegang tongkat yang berbentuk berbagai benda, burung, kuda, anjing, yang mereka proyeksikan ke dinding. Dengan demikian, semua yang mereka lihat hanyalah proyeksi benda-benda yang muncul di dunia nyata, dunia yang asing bagi mereka. Ketika salah satu tahanan dibebaskan dan naik dari gua ke dunia nyata, ia mengalami sinar matahari untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia bingung dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, karena ia belum pernah melihat cahaya siang hari sebelumnya. Tetapi ketika matanya telah menyesuaikan diri, ia bertemu dengan semua bentuk yang ia kenali dari kehidupannya di gua, tetapi kali ini berbeda. Alih-alih hanya siluet, ia melihat entitas nyata dalam warna penuh dan dengan detail yang mendalam. Ia kemudian menyadari bahwa apa yang ia yakini sebagai nyata sebenarnya adalah ilusi. Demikian pula, Neo telah dipenjara tanpa dapat melihat penjara tersebut. Ketika ia terbangun dari realitas simulasi, tubuh telanjangnya terbayang di dalam sebuah kapsul berisi cairan. Ia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi sumbat, dan kemudian melihat jutaan kapsul lain berisi manusia yang terhubung ke sesuatu yang tampak seperti mesin raksasa. Setelah sebuah drone pemantau menyadari bahwa Neo telah terbangun, tubuhnya dilepas sumbatnya dan dibuang ke saluran pembuangan. Setelah kapal Morpheus, Nebukadnezar, menjemput Neo, ia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata, seperti halnya buronan dalam alegori Gua Plato. Perbedaan mendasar dalam pengalaman antara tokoh Plato dan Neo adalah jenis realitas yang mereka hadapi. Dalam alegori Plato, manusia yang dibebaskan naik dari kegelapan menuju cahaya, dari tingkat bawah di dalam gua ke tingkat yang lebih tinggi di luar. Pendakian ini berfungsi sebagai metafora untuk memperoleh pengetahuan dan menjadi seorang filsuf, sehingga mendapatkan visi yang jelas tentang dunia. Realitas Plato umumnya digambarkan lebih indah dibandingkan dengan gua. Selain itu, kebebasan bergerak di dunia luar merupakan peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan, dunia nyata tampak jauh lebih menyenangkan, dan akan sangat absurd untuk menukarnya dengan kehidupan di dalam gua. Tetapi, Matrix berbeda. Morpheus memberitahu Neo bahwa jika dia memilih pil merah, dia akan menunjukkan kepadanya seberapa dalam lubang kelinci itu. Sebuah referensi ke novel anak-anak Alice in Wonderland. Jatuh ke dalam lubang kelinci lebih mirip dengan penurunan daripada pendakian ke dalam realitas. Gagasan ini terwujud ketika Neo jatuh dari realitas yang relatif menyenangkan ke gurun tandus yang mengerikan, tanpa sinar matahari, dan dikuasai oleh mesin. Tidak seperti realitas Plato, realitas Matrix tidak indah. Mereka yang terhubung ke Matrix hidup di dunia yang luas, penuh warna, dan cerah, meskipun diselimuti kabut hijau yang mengingatkan polusi akhir tahun 90-an.
Mereka juga memiliki akses ke berbagai kesenangan manusia yang tak terbatas. Namun di dunia nyata, masih ada kota manusia, Zion, tempat orang-orang hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, terperangkap di pinggiran dan terus-menerus terancam dikuasai oleh mesin. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam kasus Matrix, hidup terkunci di dalam gua lebih menyenangkan daripada hidup bebas di dunia luar. Tak lama setelah dibebaskan, Neo awalnya menolak untuk menerima kebenaran. Tidak, aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Setelah Morpheus menunjukkan kepadanya apa itu Matrix, ia menunjukkan reaksi tipis dari seseorang yang dihadapkan dengan kenyataan pahit. Seperti yang dinyatakan oleh arsitek Matrix dalam sequelnya, penyangkalan adalah respons manusia yang paling predictable. Kita melihat ini ketika misalnya, kita menemukan bahwa salah satu orang tua kita bukanlah orang tua biologis kita, atau orang yang kita anggap sebagai musuh terbesar kita ternyata adalah orang tua biologis kita. Dalam kasus-kasus ini, kebenaran itu begitu besar sehingga menerimanya mengguncang identitas seseorang hingga ke dasarnya. Pergeseran persepsi yang begitu mendalam seringkali menakutkan orang. Neo bertanya kepada Morpheus, "Aku tidak bisa kembali, kan?" Morpheus menjawab, "Tetapi jika kau bisa, apakah kau benar-benar menginginkannya?" Ketidaktahuan total terhadap kebenaran adalah hal yang biasa. Banyak orang lebih memilih hidup dalam gelembung kebohongan yang aman daripada mencari kebenaran di luar. Hidup dalam realitas palsu yang nyaman bisa sangat menyenangkan. Anda hanya perlu tetap tidak mengetahui apapun yang mungkin menghancurkan gelembung Anda. Jadi, Anda mengikuti narasi menyesatkan dari kerumunan, yang sering diperkuat oleh media massa dan hubungan. Tetapi kita juga melihat hal sebaliknya terjadi, dengan orang-orang menentang pengetahuan umum dengan menerima kebenaran palsu, seperti gagasan bahwa bumi itu datar. Jadi, kebenaran secara umum dapat dengan mudah dipalsukan. Akademi Raja Spanyol, RAE, menawarkan definisi kebenaran berikut. Suatu penilaian, proposisi atau gagasan yang benar atau diterima sebagai benar. Tujuan Morpheus adalah untuk membebaskan orang-orang dari Matrix, tetapi ia juga menyadari bahwa selama orang-orang ini menjadi bagian dari sistem, mereka adalah musuh. Pertama, karena yang disebut agent melindungi Matrix. Agen-agen ini berfungsi sebagai program keamanan untuk mencegah masuknya Trojan dan program jahat lainnya. Dan setiap proyeksi manusia berpotensi menjadi agen. Kedua, sebagian besar dari mereka belum siap untuk dilepaskan. Demikian pula, ketika manusia tercerahkan, Plato mencoba membujuk penghuni gua untuk keluar, ia menghadapi perlawanan dan pengecekan. Plato menggambarkan upaya tersebut sebagai memasukkan penglihatan ke mata yang buta. Merupakan buang-buang waktu untuk mencoba meyakinkan seseorang tentang kebenaran jika mereka tidak menerimanya. Morpheus juga menyatakan bahwa banyak orang sangat bergantung pada sistem, sehingga mereka akan berjuang untuk melindunginya. Demikian pula, Socrates bertanya-tanya, apakah orang-orang seperti itu tidak akan membunuh orang yang menawarkan kebenaran tentang keberadaan mereka? Namun, Plato menunjukkan tanggung jawab para filsuf untuk bertindak demi kepentingan orang-orang yang belum tercerahkan, bahkan jika mereka bermusuhan, seperti Neo, Morpheus, Trinity, dan manusia-manusia yang dibebaskan lainnya. Dalam alegori Plato, kita melihat bahwa pembebasan pada akhirnya berdampak positif pada orang yang dibebaskan. Lebih lanjut, Neo akhirnya menerima kebenaran dan merangkumi realitas. Tetapi apa yang terjadi jika seseorang mengetahui kebenaran, tetapi sangat membencinya sehingga mereka memilih realitas palsu? Disinilah karakter bernama Cher muncul. Cher mengakui bahwa dia menyesal telah memilih pil merah, dan berkata kepada Neo, seolah-olah menganggap Neo merasakan hal yang sama. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, karena aku juga memikirkan hal yang sama sekarang. Sebenarnya aku sudah memikirkannya sejak aku sampai di sini. Kenapa aku tidak memilih pil biru sialan itu?" Namun, bahasa tubuh Neo jelas menunjukkan bahwa dia tidak sependapat dengan Cher. Meskipun terperangkap di dunia gelap, ia tampak cukup bahagia dengan pembebasannya. Ia menemukan makna di dalamnya, dan mengambil peran sebagai orang yang tercerahkan menurut Plato dengan bertanggung jawab membantu mereka yang masih di penjara. Lebih jauh lagi, ia selalu merasa ada yang salah ketika ia tetap terhubung dan tidak sadar. Ia merasa tidak pantas berada di sana. Ia tidak bahagia. Dengan pembebasannya, ia menemukan apa yang dia cari, yang mungkin lebih dari cukup untuk mengimbangi harus menghadapi kekelaman realitas. Terutama karena orang-orang melihatnya sebagai orang yang memberi makna lebih bagi keberadaan mereka. Di sisi lain, Cher sama sekali tidak menikmati kenyataan, dan ia juga menunjukkan sedikit kepercayaan pada ramalan Morpheus. Ia akhirnya masuk ke Matrix untuk menghadiri pertemuan rahasia dengan Agent Smith. Meskipun argumennya kemungkinan besar akan diabaikan, ia berkata kepada Smith, "Aku tahu steak ini tidak ada. Aku tahu bahwa ketika aku memasukkannya ke mulutku, Matrix memberitahu otakku bahwa itu juicy dan lezat. Setelah 9 tahun, tahukah kau apa yang kusadari? Ketidaktahuan adalah kebahagiaan." Cher menyadari bahwa dia tidak bisa melupakan apa yang telah dilihatnya, akibat dari menemukan kebenaran. Baginya, ketidaktahuan itu menyenangkan, sampai Morpheus datang dan merusak suasana. Begitu tabir ketidaktahuan terangkap, tidak ada jalan kembali. Kebenaran terbentang telanjang di hadapan kita. Kita tidak bisa tidak melihat bahwa orang yang kita kira ayah kita, bukanlah ayah kandung kita. Kita tidak bisa tidak melihat pengkhianatan seorang kolega yang pernah kita yakini dapat dipercaya. Hubungan kita dengan orang lain berubah, ketika kisah dasar mereka ternyata bohong, dan kenyataan tidak seindah yang terlihat. Hubungan itu lebih menyenangkan sebelum kebenaran terungkap. Tentu, itu berdasarkan ilusi, tetapi sebagai imbalan untuk ketidaktahuan, kita merasakan koneksi, cinta, keintiman, kesenangan, dan ironisnya, kepercayaan. Kebenaran menghancurkan semua itu. Cher menyadari bahwa dia pada dasarnya terjebak dalam realitas yang dia benci. Jadi dia minta Smith untuk menghubungkannya ke Matrix, agar ia menjadi kaya dan berpengaruh sebagai aktor seperti yang dia klaim.
Tetapi yang paling penting, ia ingin semua ingatannya tentang dunia nyata dihapuskan. Sebagai gantinya, ia akan memberikan Morpheus. Pada intinya, Cypher membuat pilihan hedonistik, menukar realitas dan kebebasan dengan ketidaktahuan yang membahagiakan. Selama upaya Cypher untuk mendeportasi Morpheus, Trinity mengingatkannya bahwa Morpheus telah membebaskannya. Tetapi Cypher setuju dan mengatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah mengikuti perintah seorang pria yang telah berbohong kepada mereka. Dan jika dia harus memilih antara itu dan Matrix, dia memilih Matrix. Trinity kemudian berpendapat bahwa Matrix tidak nyata, tetapi sekali lagi Cypher tidak setuju dan berkata, "Saya pikir Matrix mungkin lebih nyata daripada dunia ini." Orang-orang yang dibebaskan dari Matrix memiliki kemampuan teknologi untuk terhubung ke sistem dan menjadi bagian dari realitas simulasi sebagai citra diri mereka yang tersisa. Mereka dapat mengunggah program langsung ke pikiran mereka yang berisi kemampuan seperti seni bela diri dan menggunakan berbagai objek di Matrix sebagai senjata, banyak senjata. Jadi, pertama-tama mereka terpapar ilusi. Sekarang mereka sendiri telah menjadi ilusionis. Ketika Neo kembali ke Matrix untuk pertama kalinya setelah dibebaskan dan mengunjungi kota tempat dia tinggal, dia melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Dia menyadari bahwa tidak satupun dari ingatannya yang benar-benar terjadi. Dia mengenali tempat-tempat di mana dia biasa makan, bekerja, dan tinggal, tetapi dengan jernih, dengan kepastian bahwa itu hanyalah simulasi. Hal yang sama pasti terjadi pada manusia tercerahkan Plato ketika dia kembali ke gua untuk pertama kalinya setelah kenaikannya dan melihat bayangan di dinding. Dia mungkin merasa kecewa, mungkin kecewa dengan kurangnya mistik yang pernah dimiliki penampakan-penampakan ini. Menemukan cara kerja sebuah trik sulap membuatnya jauh kurang menarik. Oleh karena itu, kebenaran seringkali mengorbankan kesenangan. Contohnya adalah tokoh legendaris dalam budaya Kristen Barat yang disebut Santa Claus, yang asal-usulnya berasal dari uskup Kristen awal, Santo Nicholas. Bagi sebagian besar anak-anak, Santa Claus adalah pengalaman yang benar-benar ajaib. Bayangkan seorang pria tua berjanggut yang bepergian dari kutub utara dengan kereta luncur yang ditarik oleh rusa kutub terbang. Menurut legenda, para elf Santa membuat mainan dan hadiah lainnya di bengkel rahasia dan Santa mengirimkannya kepada anak-anak pada malam Natal. Dengan semua cerita, lagu, dongeng, dan film tentang Santa, kemunculannya setiap tahun hampir menjadi pengalaman religius bagi pikiran anak-anak. Tetapi ketika anak-anak mencapai usia sekitar 6 tahun, orang tua mereka mulai memberitahu mereka kebenaran tentang Santa. Banyak anak bereaksi dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Ilusi yang pernah sangat mereka cintai runtuh dan kehilangan daya tarik magisnya. Itulah mengapa tidak jarang kita merasa nostalgia akan masa lalu yang indah ketika kita tidak mengetahui kebenaran dan penggantinya lebih menarik. Hargai nostalgia itu. Namun anehnya, orang masih bisa menemukan kegembiraan dalam hal yang mereka tahu itu palsu. Contohnya yang kita lihat di The Matrix adalah perilaku karakter bernama The Oracle. The Oracle muncul sebagai seorang wanita tua, tetapi dia adalah sebuah program yang awalnya berperan sebagai salah satu kekuatan pendiri versi ketiga Matrix saat ini. Pada saat tujuannya terpenuhi, dia mengasingkan diri dan mulai mendukung perlawanan. Meskipun sebagai program komputer, dia sangat menyadari sifat ilusi dunia, dia tampaknya menikmatinya. Dia menikmati aroma kue, merokok, menyukai permen, dan menikmati mata terbenam. Kita melihat hal yang sama pada Merovingian, karakter dalam sequel Matrix Reloaded, yang sangat menyukai bahasa Prancis dan mengagungi wanita cantik, serta menyajikan makanan penutup dengan akhir bahagia untuk mereka. Dia juga tampaknya menikmati rasa zaitun seperti orang Prancis sejati. Tentu saja, karena kedua karakter ini adalah perangkat lunak, kesenangan ini bisa jadi bagian dari pemrograman mereka. Namun mereka menunjukkan kemampuan manusia untuk memperlakukan ilusi seolah-olah itu nyata. Ada istilah filosofis untuk fenomena ini, penangguhan ketidakpercayaan. Penangguhan ketidakpercayaan adalah penghindaran yang disengaja terhadap skeptisisme, pemikiran kritis, dan logika ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak nyata, seperti karya fiksi. Selama berabad-abad, manusia telah dengan antusias mengonsumsi ilusi untuk hiburan, dari bioskop dan pertunjukan teater hingga pertunjukan boneka di masa lalu. Demikian pula, tokoh Plato masih dapat memilih untuk bertindak seolah-olah siluet di gua itu adalah entitas nyata, untuk sementara menangguhkan ketidakpercayaannya demi kenikmatan dan waktu yang menyenangkan bersama teman-teman lamanya yang belum tercerahkan. Berkaitan dengan The Matrix, kemungkinan untuk menikmati sandiwara itu tidak terbatas. Tidak seperti para ilusionis di gua Plato, The Matrix menghasilkan ilusi yang dapat kita anggap lebih baik daripada kenyataan. Kita dapat melihat ini juga dengan teknologi saat ini. Orang dapat membenamkan diri dalam permainan video hampir seolah-olah menjalani kehidupan kedua, sebuah keberadaan yang sebagian besar lebih menyenangkan dan bermanfaat. Tetapi objek yang muncul di layar bukanlah nyata, itu hanyalah proyeksi. Untuk menikmatinya seolah-olah itu nyata, seseorang harus untuk sementara menangguhkan kebenaran itu.
Demikian pula, karakter seperti Neo dan Trinity dapat menikmati Matrix, mungkin menikmati makanan romantis dan jalan-jalan malam di sepanjang sungai Seine di Paris. Bagaimanapun, manusia tampaknya mampu menerima dan menghargai kebohongan untuk sementara waktu ketika itu sesuai dengan keinginan mereka. Apakah kita benar-benar menginginkan kebenaran? Jika ditanya, kebanyakan orang mungkin akan menjawab ya. Tetapi dengan mengeksplorasi alegori Plato dan Matrix, kita menemukan bahwa hubungan manusia dengan kebenaran tidaklah sesederhana itu. Dalam beberapa kasus, kita merangkul kebenaran. Dalam kasus lain, kita bersembunyi darinya, menangguhkannya untuk sementara waktu, menolaknya, dan bahkan ingin melupakannya jika kita punya pilihan. Baik karya Plato maupun Matrix menunjukkan rasa jijik orang terhadap kebenaran yang mengancam realitas mereka. Kita cenderung berpegang teguh pada apa yang familiar, nyaman, dan bermakna, dan terkadang kita rela mempertahankannya dengan nyawa kita. Dalam hal yang terakhir, kita hanya perlu melihat bagaimana orang rela mati untuk agama dan ideologi politik mereka. Jadi sekali lagi, apakah kita menginginkan kebenaran? Jawabannya tampaknya tergantung. Kita cenderung menangani fakta secara selektif, karena kebenaran muncul dalam berbagai bentuk, dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Kebenaran dapat mengangkat kita, dapat membuat kita acuh tak acuh, tetapi juga dapat membuat kita depresi dan sengsara. Misalnya, dalam alegori Plato, mempelajari kebenaran hampir tidak memiliki sisi negatif. Satu-satunya kekurangan adalah permusuhan dari mereka yang berada di dalam gua, tetapi selain itu, cukup jelas bahwa kebenaran Plato mengarah pada sesuatu yang lebih baik dan akan mengangkat hampir semua orang. Tetapi dalam The Matrix, kebenaran kurang menyenangkan. Namun, efek kebenaran pada kita tidak selalu bergantung pada kebenaran itu sendiri. Itu juga bergantung pada orang yang menerimanya. Dalam kasus Neo dan Morpheus, keadaan dunia memberikan mereka makna dan melegitimasi pertempuran yang mereka lakukan sebagai pembebas umat manusia yang merupakan tujuan hidup yang luar biasa. Sebaliknya, Cypher mencemooh tujuan ini, menunjukkan sinisme dan ketidakbermaknaan yang ia temukan dalam hidupnya. Orang cenderung mengadopsi kebenaran pengganti untuk menutupi realitas yang menyakitkan. Sebaliknya, ada pula yang menikmati realitas pahit, tetapi hal ini seringkali dimanfaatkan oleh pandangan dunia mereka yang sudah gelap. Orang-orang di kedua sisi juga cenderung mengignore fakta yang bertentangan dengan cara mereka ingin melihat dunia. Dalam banyak kasus, mereka berbagi pandangan dunia mereka dengan individu yang berpikiran sama. Berbagi kebenaran tertentu, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, memiliki keuntungannya. Mari kita lihat lagi kelompok-kelompok agama, gerakan politik, dan bahkan masyarakat penganut bumi datar. Menjadi bagian dari kelompok-kelompok tersebut dapat memberi orang tujuan dan koneksi sosial. Dalam film The Matrix misalnya, kita dapat melihat bagaimana kepercayaan menyatukan Morpheus dan para pengikutnya. Sisi negatifnya adalah bahwa mengadopsi sudut pandang yang berlawanan sebagai anggota, meskipun itu benar, dapat menyebabkan pengucilan dari anggota lain. Dan disinilah sisi gelap dari penangguhan ketidakpercayaan muncul. Beberapa, jika bukan banyak orang, bersedia menutupi mata terhadap kebenaran, bukan hanya untuk kesenangan yang tidak berdahaya, tetapi juga untuk kenyamanan. Misalnya, seseorang mungkin terus berpegang pada kepercayaan palsu yang bertentangan dengan penilaian mereka yang lebih baik, hanya untuk menghabiskan waktu atau karena takut dikucilkan. Pada akhirnya, orang-orang tampaknya cukup oportunis dalam hal kebenaran. Kita menginginkan sebuah kebenaran, bukan kebenaran yang sebenarnya. Kita menginginkan sebuah realitas, bukan realitas yang sebenarnya. Tetapi kebenaran dan kebohongan seringkali memiliki kesamaan. Keduanya muncul sebagai cerita. Jadi, bisa jadi jauh di lubuk hati kita tidak menginginkan kebenaran, tetapi sebuah cerita. Sebuah cerita untuk dipercaya, untuk diidentifikasi, untuk dibagikan dengan orang lain, untuk direnungkan, dan mungkin yang terpenting, untuk memberikan kita rasa memiliki. Terima kasih telah menonton.